Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Budiana, mengajar di SMA Negeri 3 Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPK Daljab Angkatan ketiga tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Saya absen dulu ya. Hari ini hadir semua. Sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa susah. Dibuka dulu ya videonya, biar saya bisa lihat kamu sudah rapi atau belum hari ini. Pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar rasa nasionalisme kita tetap bisa kita jaga. Materi pagi hari ini adalah tentang gerak vertikal. Sebelum masuk ke materi gerak vertikal, kalian akan tes awal terlebih dahulu berupa kuis. Materinya tentang gerak vertikal. Sebelum masuk ke gerak vertikal, kalian kemarin sudah diberikan materi sebelum ini. GLB dan GLBB Bu. GLB dan GLBB. Coba siapa yang masih ingat apa itu definisi dari GLB? GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan yang konstan pada lintasan yang lurus. Benar. Kemudian yang GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan di mana kecepatannya itu berubah dan percepatannya itu konstan, Bu. Ya, kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Macam-macam dari gerak vertikal. Itu ada gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Benar, berarti ada gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Kalian harus tetap semangat ya belajar, karena materi hari ini itu berhubungan dengan materi yang sudah saya berikan sebelumnya di pertemuan minggu yang lalu. Hari ini kita akan membahas tentang gerak vertikal penerapan GLBB dalam kehidupan. Indikator pembelajarannya, memilih contoh gerak vertikal dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan ilustrasi gambar, peserta didik dapat menganalisis besaran gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas dengan benar. Kemudian yang kedua adalah nanti menganalisis karakteristik gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas dengan benar. Kegiatan pembelajarannya, nanti kalian akan melakukan percobaan. Yang pertama adalah mengamati gambar. Kemudian yang kedua melakukan percobaan. Ketiga, mengisi data pada tabel. Keempat, menganalisis percobaan. Kemudian membuat kesimpulan. Dan terakhir adalah evaluasi. Macam-macam dari gerak vertikal. Ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah, dan Jatuh bebas. Perhatikan video animasi di sini. Ada apa saja yang bisa kamu amati di video ini? Ini gerak vertikal ke atas. Iya Bu. Ada kecepatan awal Bu. Ada gravitasi. Kemudian? Terus kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya. Dan jarak tempuh benda. Jarak tempuh benda. Berarti ada kecepatan awal. Gerak vertikal ke atas ada kecepatan awal.
ada kecepatan akhir, nilainya berapa? Kecepatan akhirnya 0. 0. Dan ada gravitasi. Ketika bendanya mencapai titik tertinggi, Kecepatannya 0, Bu. yang bisa mendefinisikan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Dan ketika mencapai titik tertinggi, kecepatannya. Sama dengan 0. Kemudian perhatikan gerak vertikal ke bawah. Silakan diamati. Video tersebut itu ada contoh bola jatuh dari gedung yang dimana ada kecepatan awalnya, percepatan gravitasinya, dan juga jarak tempuh bendanya. Kemudian kecepatannya ini searah dengan percepatannya atau tidak? Searah. Searah. Kalau searah berarti gerakannya bagaimana? Semakin cepat, Bu. Apa itu gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal V0 tidak boleh sama dengan 0. Contoh gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Topi yang dilempar ke Ya, atas. topi yang dilempar ke atas berarti gerak. Vertikal ke atas. Contoh dari gerak vertikal ke bawah. Ini menjatuhkan batu ke dalam sumur. Ini contohnya gerak vertikal. Perhatikan gambar. Buah apel yang jatuh dari pohon. Buah apel yang jatuh dari pohonnya. Bisa kamu amati apa? Apel itu tidak memiliki kecepatan awal, Bu. Nah, benar. Buah apel tidak memiliki kecepatan awal ketika dia jatuh. Definisi dari gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. V0 sama dengan 0. Kemudian perhatikan, amati gerak jatuh bebas gambar di sini. Ada buah jeruk dan buah durian. Kemudian ada bola besi dan bulu. Jika jeruk dan durian jatuh pada ketinggian yang sama, yang akan sampai lebih dulu menyentuh tanah, yang mana? Jeruk atau durian? Sama. Durian. Durian. Ada yang bilang durian, ada yang bilang sama. Kalau bola besi dan bulu? Bola besi. Bola besi. Bola besi dan bulu. Ada yang bilang sama, ada yang bilang bola besi. Kita bahas nanti ya. Kita sekarang akan melakukan percobaan. Sudah saya bagi kelompok-kelompok di sini. Jadi namamu sudah ada di sini, grup apa saja, ada Copernicus, Kepler, Newton, Galileo, Einstein, dan Aristoteles. Selain itu, kamu harus membaca terlebih dahulu modul yang saya berikan, dan juga dibaca dulu LKPD-nya. Carilah literasi selain di modul dan LKPD, kamu boleh cari di Google untuk sebagai referensinya. Nah, di sini ada tujuan percobaannya nanti. Percobaan peserta didik dapat mengidentifikasi konsep gerak jatuh bebas dengan baik. Kemudian melalui pengamatan ilustrasi gambar benda jatuh bebas, peserta didik dapat mendeskripsikan percepatan gravitasi dengan benar. Jadi kamu praktikum di sini hanya praktikum gerak jatuh bebas. Nantinya kamu akan mengamati gerak jatuh bebas. Masuk ke animasi virtual Fastchat di sini, Physics Animation Virtual. Kemudian ada masalah di sini, bagaimana nilai gravitasi jika bola dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda. Nah, itu kamu cari di percobaan nanti. Di petunjuk percobaannya, nanti mengamati bola yang ada di situ, kemudian tekan tombolnya, yang hijau, catat datanya, ada langkah percobaannya, diperhatikan dulu. Jadi sudah bisa dipahami bagaimana langkahnya? Bisa ya? Bisa, Bu. Kemudian mengisi tabel di LKPD-nya, menjawab pertanyaan. Di sini ada buah kelapa jatuh dari pohonnya, mahasiswa yang melempar topi wisuda vertikal ke atas, dan seorang laki-laki melempar bola basket vertikal ke bawah. Silakan diisi tabelnya, dan nanti kamu akan presentasi. Selama 20 menit ke depan, kalian akan pindah dulu ke WhatsApp group untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi diskusinya melalui WhatsApp selama 20 menit ke depan. Setelah 20 menit, nanti kalian kembali lagi ke Zoom meeting untuk melakukan presentasi kelompok. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan?
Sejauh ini tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jelas Kalau Bu. tidak ada, ada, Bu. silakan langsung pindah ke WhatsApp group untuk melakukan diskusi kelompok dan juga bisa diskusi bersama di grup WhatsApp. Baik. Sekarang waktunya untuk presentasi. Tetapi sebelum presentasi mungkin ada yang ditanyakan tentang percobaan tadi. Kalau tidak ada, coba salah satu kelompok untuk presentasi atau grup yang mana yang mau presentasi? Grupnya siapa? Saya, Bu, dari grup Kopernikus. Ya, silakan grup Kopernikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok Kopernikus. Tujuan percobaan. Melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep gerak jatuh bebas dengan baik. 2. Melalui pengamatan ilustrasi gambar benda jatuh bebas, peserta didik dapat mendeskripsikan percepatan gravitasi dengan benar. 3. Melalui percobaan menggunakan Physics Animation virtual gerak jatuh bebas, peserta didik dapat menganalisis data dengan benar. Alat dan bahan, laptop atau HP, dan aplikasi Physics Animation. Memberikan argumen. Bagaimana nilai gravitasi jika bola dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda? Nilai gravitasinya akan tetap sama. Di sini melakukan percobaan dengan data di bawah. Ada bola pada ketinggian 5 waktu tempuh 1, pada ketinggian 20 waktu tempuh 2. Di sini kita lakukan perhitungan pada tabel untuk mencari gravitasinya. Pada ketinggian 5 meter, waktu tempuh 1, gravitasi ditemukan 10 meter per sekon kuadrat. Pada ketinggian 20, dengan waktu tempuh 2, ditemukan gravitasi bernilai 10. Penyelidikan. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan. 1. Bagaimana nilai gravitasi jika memiliki ketinggian yang berbeda? Nilai gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Kedua, gerak jatuh bebas disebabkan karena gravitasi. 3. Besaran yang mempengaruhi gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Gambar pertama yaitu buah kelapa jatuh dari pohonnya. Disebut juga jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus dipercepat dan dipengaruhi gravitasinya. Karakteristik gerak jatuh bebas adalah lintasan berubah garis lurus vertikal, tidak memiliki kecepatan awal, V0 sama dengan 0, dipengaruhi percepatan gravitasi. Yang kedua, gambar seorang mahasiswa melempar topi wisuda vertikal ke atas. Karakteristik gerak vertikal ke atas adalah lintasan berupa garis lurus vertikal ke atas. Memiliki kecepatan tertentu, percepatan gravitasi berkurang sebelum menyentuh tanah. Gambar yang ketiga yaitu seorang laki-laki melempar bola basket vertikal ke bawah. Karakteristik gerak vertikal ke bawah adalah lintasan yang berupa garis lurus vertikal arah bawah memiliki kecepatan awal tertentu. Rumus persamaan gerak jatuh bebas. VT sama dengan G kali T. H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. VT sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Rumusnya VT sama dengan V0 dikurangi G kali T. H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah G kali T pangkat 2. Yang ketiga, rumus persamaan gerak vertikal ke bawah. VT sama dengan V0 plus G kali H. Evaluasi. 1. Tony menjatuhkan sampah dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Seorang temannya diminta untuk mengukur waktu benda sampai di tanah. Hasilnya 2 sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, ditanya A. Kecepatan akhir, B. Tinggi. Jawab A. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah gravitasi kali waktu sama dengan 20 meter per sekon. B. Tinggi sama dengan setengah gravitasi kali waktu kuadrat. H sama dengan 20 meter. Kesimpulannya, dari percobaan diketahui jika gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal sama dengan 0. Dan besaran yang mempengaruhi gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi.
Dari percobaan juga diketahui berapa nilai percepatan gravitasi yang ada pada gerak jatuh bebas, yaitu 9,8 dan 10 meter per sekon kuadrat. Cukup sekian presentasi dari kelompok Kopernikus. Kurang lebihnya jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat temannya. Itu tadi percobaan yang dilakukan oleh kelompok Kopernikus. Dari kelompok lain, mungkin ada yang berbeda jawaban atau mau menanggapi dari yang dipresentasikan kelompok Kopernikus. Untuk yang 2C dan 3C itu terbalik. Harusnya gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Sedangkan gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0. Bagaimana kelompok Kopernikus dengan tanggapan temannya? Oh iya Bu, kelompok saya sepertinya salah memasukkan data Bu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi dari kelompok Kopernikus tadi sudah memberikan kesimpulan dari percobaan bahwa nilai gravitasi yang ditemukan adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Gerak jatuh bebas ada kecepatan awalnya tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan tentang percobaan ini. Tadi kan percobaannya tentang benda yang dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda. Bu, saya mau melengkapi. Ya, boleh. Silakan dilengkapi yang mana. Untuk yang kesimpulan, untuk gerak jatuh bebas, saya mau menambahkan bahwa jika suatu benda atau massa itu jatuh, kecepatannya akan bertambah. Terus untuk karakteristik vertikal ke atas, kecepatannya bisa bertambah, kemudian akan berkurang. Saat benda atau massa yang dilemparkan itu berada di titik tertinggi, maka kecepatannya adalah 0. Untuk vertikal ke bawah ini hanya menambahkan bahwa setiap benda itu jatuh ke bawah, kecepatannya akan bertambah, Bu. Setiap benda yang jatuh ke bawah, maka kecepatannya akan bertambah. Apa perbedaan dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah? Kecepatan awalnya, Bu. Kecepatan awalnya, yang punya kecepatan awal yang mana? Gerak vertikal bawah. Vertikal ke bawah. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, coba bertanya Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, apakah bila massa benda berbeda, jika dijatuhkan secara bersamaan, apakah percepatan gravitasinya sama atau berbeda? Ya, silakan dilihat dulu animasi berikut ya. Itu ada 2 buah benda, yaitu jeruk dan durian. Beda masanya tidak? Iya, Bu. Iya, beda massa ya. Jika jeruk dan durian jatuh pada ketinggian yang sama, yang akan sampai lebih dahulu menyentuh tanah siapa? Durian, Bu. Durian. Ayo kita lihat. Kita lihat bersama-sama di animasi berikut. Bagaimana? Jeruk dan durian jatuhnya durian dulu atau bersama-sama? Sama-sama, Bu. Sama-sama. Bagaimana dengan gravitasinya? Nilainya sama Bu. Sama Bu gravitasinya Bu. Gravitasinya sama, Bu. Tadi durian dan jeruk jatuh bersamaan. Kenapa? Padahal buah durian lebih besar dari jeruk. Otomatis yang lebih berat lebih cepat turun ya. Kasus ini disebabkan oleh benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Mau massa seberat apapun dan hambatan udaranya diabaikan, percepatan gravitasinya tetap sama pada semua benda. Sehingga menyebabkan benda jatuh secara bersamaan pada ketinggian yang sama. Dari sini ada
yang ditanyakan lagi atau mau menambahkan? Tidak ada, Bu, yang ditanyakan. Kemudian sekarang perhatikan video selanjutnya adalah tentang bola dan bulu. Dari nampaknya bola dan bulu masanya lebih besar yang Bola. ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, benda apakah yang menyentuh bumi lebih dahulu? Kita lihat. Bola. Nah, Berarti yang jatuh Sama, Bu. Jadi jatuhnya bersamaan. Kenapa jatuhnya bersamaan? Mungkin karena gravitasinya sama dan juga tidak ada gesekan udara, Bu. Karena tidak ada Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan ditambahkan. Saya ambil. Karena misalnya diabaikan, Bu, jika gerak jatuh bebas. Jadi jatuhnya bersamaan. Ya, Galileo yang pertama kali menunjukkan dengan percobaannya sendiri bahwa benda-benda yang jatuh bergerak dengan percepatan yang sama. Tadi sudah dibahas dengan temanmu, persamaan pada gerak vertikal ke atas, ada VT sama dengan V0 min GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Keterangannya ada di sebelah. Karakteristik dari gerak vertikal ke atas, sama yang seperti disampaikan oleh temannya tadi. Sudah benar bahwa lintasannya berupa garis lurus dalam arah vertikal. Bendanya itu bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi, kecepatan bendanya itu berubah. Kemudian kecepatan benda ketika mencapai titik tertinggi sama dengan 0. Gerak vertikal ke atas punya kecepatan awal atau tidak? Punya, Bu. Punya. Dan ketika mencapai titik tertinggi maka kecepatannya bernilai 0. Sampai dia kemudian jatuh ke bawah. Iya. Ada gerak vertikal ke bawah, tadi sudah disampaikan persamaannya bahwa VT sama dengan V0 plus GT, H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Nah, karakteristiknya punya kecepatan awal tidak gerak vertikal ke bawah? Punya, Bu. Punya, Bu. Kecepatannya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Kecepatannya semakin bertambah karena nilainya searah dengan nilai gravitasi arah bawah. Ya. Bertambah karena searah dengan percepatan gravitasi. Ini yang untuk persamaan gerak jatuh bebas. VT sama dengan GT, T sama dengan akar 2GH. Kemudian ciri-ciri dari gerak jatuh bebas. Lintasannya berupa garis lurus. Tidak mempunyai kecepatan awal. Tidak punya kecepatan awal, apalagi? Kecepatannya bertambah. Kecepatannya bertambah. Kemudian yang disampaikan temanmu tentang ini tadi, soal Tony menjatuhkan sampah dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Seorang diminta untuk mengukur waktu benda sampai di tanah, hasilnya 2 sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Nah, menentukan kecepatan benda menyentuh tanah dan ketinggian gedung. Kira-kira soal ini itu masuk ke gerak yang mana? Gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, atau gerak jatuh bebas? gerak vertikal ke bawah, Bu. Sudah benar ya temanmu menyampaikan di kelompoknya bahwa nilai kecepatan akhirnya 20 meter per sekon dan ketinggiannya adalah 20 meter. Dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Kalau sudah cukup, silakan berikan kesimpulan dari salah satu kelompok ini untuk memberikan kesimpulan dari seluruh pembelajaran hari ini. Kesimpulannya itu Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita di sini mempelajari tentang GLBB yang menyangkut gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk karena bertambah kemudian berkurang, kecepatan ketika mencapai titik tertinggi sama dengan 0. Kedua, gerak vertikal ke bawah antara lain, yang pertama, benda bergerak dengan berupa garis lurus dalam arah vertikal, mempunyai kecepatan awal, dan kecepatannya bertambah. Selanjutnya, yang ketiga, gerak jatuh bebas. Untuk karakteristiknya, yaitu benda bergerak dengan berupa garis lurus dalam arah vertikal,
tidak mempunyai kecepatan awal dan kecepatannya bertambah. Besaran yang mempengaruhi gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Itu tadi kesimpulan dari seluruh pembelajaran hari ini. Apa yang tidak kamu pahami dari semua pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang kurang dipahami? Yang mana yang kurang paham? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Coba, apa yang kamu senangi hari ini? Yang kalian Itu Bu, sukai? dalam melakukan percobaan basic animation tadi. Oh, iya. Kalian akan saya berikan tugas di rumah melalui GC. Silakan nanti dibuka GC-nya ya. Kemudian untuk tes akhir hari ini, silakan buka kuisis kembali. Pemahaman kalian tentang gerak vertikal. Nah, sebelum pembelajaran selesai, silakan berdoa dulu. Tetapi sebelum itu, nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dan akan masuk ke materi selanjutnya berupa gerak parabola. Jadi nanti akan menganalisis tentang gerak parabola. Nah, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran selesai. Silakan dipimpin satu orang siswa untuk berdoa. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.